Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Zara Wistika. Kali ini saya akan membahas mengenai teori sosiologi sastra. Sebelum itu, jangan lupa untuk like dan komen ya. Apa itu teori sosiologi sastra? Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Karya sastra juga dianggap sebagai ekspresi pengarang. Landasan dalam teori ini adalah sosiologi sastra. Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memberikan perhatian kepada sastra nasional, sastra modern khususnya mengenai novel. Dalam sosiologi sastra, konsep yang berhubungan dalam sastra harus sangat jelas, sedangkan konsep yang berkaitan dengan sosiologi memainkan peran yang lebih melengkapi. Jika peneliti lebih spesifik, mereka akan menjadi lebih peka dan akan sosiologi puisi, sosiologi novel, sosiologi drama, dan lain-lainnya. Metode sastra yang mempertimbangkan aspek sosial ini disebut sosiologi sastra, yang menggunakan analisis tekstual untuk mengetahui strukturnya, yang kemudian digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena sosial di luar sastra. Selanjutnya, fungsi yang digunakan untuk memberikan pengajaran sosiologi sastra antara lain, yang A. Fungsi sosiologi sastra adalah memperbarui dan membentuk kembali tradisi masyarakat saat ini. Yang B. Sosiologi sastra berfungsi sebagai media hiburan masyarakat. C. Sastra dan sosiologi sastra telah menjadi titik batas antara hal-hal yang dapat diilustrasikan dengan contoh-contoh dan harus diganti atau tidak layak dalam penelitian. Mari kita kaitkan teori sosiologi sastra ini pada novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel 5 cm ini menceritakan tentang persahabatan 5 anak muda yang sudah terjalin selama 7 tahun, di mana mereka memiliki impian dan obsesi masing-masing. Suatu ketika, mereka jenuh akan aktivitas yang selalu mereka lakukan bersama. Terbesit ide untuk saling berkomunikasi dan bertemu satu sama lain selama 3 bulan. Ide tersebut pun disepakati. Selama 3 bulan berpisah, terjadi banyak hal yang membuat hati mereka lebih kaya dari sebelumnya. Pertemuan selama 3 bulan yang penuh dengan rasa kangen akhirnya terjadi dan dirayakan dengan sebuah perjalanan. Yang pertama dari sikap hidup. Sikap hidup dalam novel 5 cm berupa kasih sayang antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sikap hidup lainnya juga berupa tanggung jawab. Hal ini dibuktikan pada kutipan berikut. Ian teringat saat tadi pagi minta restu sama papa mama. Setelah beberapa tahun gak cium tangan orang tua sebelum pergi kuliah, pagi itu Ian mencium tangan orang tuanya. Ada sedikit sedih di hati Ian karena tangan mama papa sudah tidak sehalus dulu. Ian bisa ngerasain kulit keriput di tangan mereka. Berbekal dari doa orang tuanya, Ian merasa siap menghadapi apa aja hari itu. Kutipan tersebut menggambarkan sikap hidup berupa kasih sayang orang tua dengan anak. Saat akan pergi untuk ujian skripsi, Ian meminta restu kepada kedua orang tuanya. Terakhir kali mencium tangan orang tuanya, tangan mereka masih halus. Berbeda dengan sekarang, tangan mereka sudah tidak sehalus dulu lagi. Kulit mereka mulai mengkeriput. Selanjutnya, dalam novel 5 cm terdapat 4 macam realitas sosial yang semua realitas mengacu pada masalah sosial. Masalah-masalah sosial dalam novel tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, kebudayaan, dan psikologi. Permasalahan tersebut sebagai dampak adanya interaksi sosial antar tokoh dan antar tokoh dengan kelompok. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah persahabatan, percintaan, kemiskinan, dan kejahatan. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup tersebut akan menjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama. Ian yang memperjuangkan skripsinya dengan kerja kerasnya sendiri. Seperti pada kutipan berikut. Saling berbicara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Mereka pun memiliki rumus untuk menggapai asa, yakni dengan menggantungkan mimpi. Keinginan dan cita-cita kita harus kita gantung 5 cm di depan kening, agar ia tak lepas dari mata. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan berikut. Setiap kamu punya mimpi atau keinginan atau cita-cita, kamu taruh di sini, di depan kening kamu. Jangan menempel. Biarkan dia mengambang 5 cm di depan kening kamu. Jadi, dia gak akan pernah lepas dari mata kamu. Adanya struktur sosial dalam masyarakat menyebabkan masyarakat tersebut mengadakan hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Karena suatu anggota masyarakat tidak dapat hidup dengan menutup diri tanpa mengadakan interaksi dengan anggota masyarakat yang lain. Hal ini didasari karena memang manusia adalah makhluk sosial.
Dengan demikian, realitas sosial bukanlah suatu keadaan tapi merupakan proses dinamis yang di dalamnya terjadi perubahan dalam masalah-masalah sosial. Karena masyarakat akan ada selama terjadi proses perubahan. Semua proses akan berubah dan perubahan itu mencakup masalah nilai dan moral sosial, perilaku manusia dan kekuasaan. Semua itu disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan kultural. Jadi teman-teman, itulah kajian mengenai teori sosiologi sastra dan novel 5 cm. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.